Oke. Nah, ini kita langsung jawab saja ya. Kita coba cepat saja. Nah, ini yang ditanyakan diagnosis keperawatan nih ya. Sebenarnya nanti kalau soal hukum itu nanti akan ditanya masalah keperawatan ya, masalah keperawatan. Nah, kalau seperti ini apa jawabannya ya? Risiko jatuh ini. Iya, oke, resiko jatuh ya. Jadi sebenarnya soal ini sebenarnya kalau di hukum nanti akan dilihat mana yang lebih lebih dominan ya, yang lebih utama. Nah, lebih utama itu pastikan datanya tidak hanya satu, ya. Kemudian datanya lebih dari dua. Kalau datanya cuma satu, satu saja, abaikan, ya. Dicari datanya yang lebih dari dua, ya. Misalnya tertutup perban, kemudian berjalan menggunakan tongkat, ya, pusing. Nah, kalau pusing itu bisa saja eh, nah, tapi sebenarnya pilihannya tidak mengecoh sih sebenarnya dia. Nah, kalau misalnya pos operasi bisa saja mahasiswa akan pilih resiko infeksi. Tapi ini lebih ke arah resiko jatuh ya, resiko jatuh. Bedanya sama resiko cedera apa Bu gitu ya. Ini ada nggak ya resiko cedera itu di diagnosis ya? Nah, tapi ini ke arah resiko resiko jatuh ya, gitu. Jadi kalau cedera itu, kalau jatuh itu lebih ke arah physically, ya physically itu yang terlihat misalnya jatuh misalnya dari posisi yang tinggi ke yang lebih rendah ya, gitu atau ada perpindahan. Tapi kalau resiko cedera itu konteksnya di dalam sel ataupun jaringan, ya, gitu. Ini resiko jatuh ya. Nah, saya mau cek ya. Oke, nomor dua. Oke, ada coba jawab Siska Aulia. Siska, Siska, Siska ada kan dia tadi ya? Oh, Siska menghilang, tidak ada. Oke, kalau Kak Serlin ini jawabannya apa Kak Serlin? Kemana ini? Disuruh menjawab, diminta menjawab, menghilang. Ya udah jawab bareng-bareng yuk. Yang nomor dua apa jawabannya ini? Oke. Oh, Sherlyn jawabannya B, beneficent ya. Kalau bisa langsung buka mic saja ya, gitu ya kalau bisa ya. Oke, Sherlyn kenapa beneficent, Sherlyn? Aduh, saya maunya sebenarnya interaktif ya, biar langsung tahu tuh persepsi Anda itu seperti apa gitu. Bayu, Izin, Bu. oh ya, 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 silahkan. Kalau saya autonomi, Bu. Autonomi, oke, autonomi ya. Oke, jadi ada yang pilih beneficent, ada autonomi ya. Oke, kenapa autonomi? Izin, Bu, soalnya ada keywords pasien menolaknya. Oke, ya. Yang lain ada pilihan lain nggak selain autonomi dan beneficent? Sama Bu, otonomi juga. Oke, autonomi ya. Nah, jadi di sini ya, oke kalau kita lihat ya, ini kan mau dilakukan tindakan amputasi ya.
Nah, amputasi ini kan tindakan. Nah, setiap tindakan, apakah itu tindakan mandiri atau kolaboratif, sebenarnya kan ada tujuannya. Ya, enggak? Tujuannya bisa ke arah beneficence atau bisa ke arah non-malfeasance. Ya, gitu. Kalau dia hanya sebatas diamputasi saja, berarti kan mencegah adanya perburukan. Kalau saya coret ini, ya, saya nggak pakai yang bawah, ini hanya sebatas ini saja. Ya, segera diamputasi tidak mengalami perburukan, ini lebih ke arah non-malfeasance. Jadi tindakan itu mencegah sesuatu yang lebih buruk lagi. Ya, oke? Ya. Nah, itu yang harus dibedakan non-malfeasance dengan beneficent. Tapi kalau tindakan itu harus ya diperlukan ya inform consent. Nah, itu ke arah autonomi. Inform consent autonomi. Apakah pasiennya menerima atau menolak itu adalah autonomi, ya, gitu. Oke? Jadi ini ke arah autonomi. Jadi di balik autonomi itu sebenarnya ada tadi bisa beneficence atau malfeasance, ya, atau ada juga confidentiality. Tapi lihat finalnya itu sebenarnya yang ditanyakan sampai mana, gitu, ya. Oke. Jadi kalau pasien menolak kemudian keluarga mengatakan alasannya, nah ini yang perlu diperhatikan lebih ke arah autonomi, ya, gitu. Oke. Jelas ya. Kita ke nomor 3. Sherlyn jelas ya. Jadi hati-hati ya menginterpretasikannya. Jadi di dalam satu case itu eh, penerapan etiknya bisa banyak. Tapi finalnya itu ada di mana, gitu. Nah, dan nomor 3, nah, coba jawab Bayu, nomor 3. Izin menjawab, Bu. Ya, Kalau saya A, Bu. oke. Ya, ini posisinya high faller ya, di tempat tidur lalu bersandar pada bantal yang sudah oh bukan. Ini di atas meja ya. Oke, ini ekspansi paru ya. Oke. Semuanya setuju atau ada yang lain jawabannya? Oke. Ini ya. Yang keempat. Nah, oke, sebentar ya. Ini ditanya adalah kriteria hasil ya. Nah, yang diharapkan pada pemberian posisi ya, ini jelas ya sebenarnya pertanyaannya ya. Tapi nanti misalnya ada pertanyaan ya, apa evaluasi atau kriteria hasil yang tepat pada kasus tersebut? Nah, dilihat kalau di kalimatnya ada pemberian tindakan yang dievaluasi adalah pemberian tindakan tersebut, ya. Tapi kalau di soal tersebut tidak ada tindakan yang lakukan. Jadi hanya masih sebatas kita menganalisis, oh ini masalahnya misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif seperti itu. Berarti nanti yang akan diarahkan adalah kriteria hasil dari masalah keperawatan tersebut, ya, gitu. Oke, jadi harus dilihat apakah dia sudah ada tindakan atau belum. Kalau sudah ada tindakan, berarti kriteria hasilnya adalah tindakan tersebut, kriteria evaluasi dari tindakan tersebut. Ya, contohnya kalau pemberian diuretik, pasien misalnya terjadi sesak nafas, ya, sesak nafas karena ada edema paru, gitu, ya. Kemudian pasiennya diberikan diuretik. Nah, apa evaluasi yang tepat pada tindakan tersebut? Yang diminta adalah evaluasi tindakan dari pemberian diuretik ya, bukan sesak karena edema parunya. Ya, itu harus
diperhatikan untuk pertanyaannya ini mengarah kemana. Jadi nanti pilihannya kalau kasusnya seperti itu bisa saja pilihannya sesak berkurang, ya nanti bisa saja mahasiswa itu menjawab itu karena tadi keywordnya di awal pasien mengeluh sesak, ya gitu. Nah, tapi yang ditanyakan adalah evaluasi tindakan setelah pemberian diuretik. Nah, apa? Berarti kalau diuretik itu kan mengambil cairan kemudian dikeluarkan melalui urin, ya, gitu. Jadi eh, salah satu yang perlu diperhatikan adalah adanya peningkatan luaran urin, ya, gitu. Nah, nanti kalau terjadi peningkatan luaran urin, artinya sebenarnya edema parunya nanti yang berkurang, gitu. Ya, itu menjadi hal yang tidak langsung, gitu. Tapi yang ingin ditanyakan adalah secara langsung setelah pemberian diuretik itu evaluasinya apa ketika diuretik itu berhasil, efektif, yaitu urin outputnya meningkat, gitu ya. Oke ya, hati-hati untuk ini ya. Nah, kalau ini kan pemberian posisi berarti tindakan. Eh, ya. Oke, kita lanjut ke 4, silahkan. Aulia Azahra nomor 4. Izin Bu, kalau saya B, Yang B. Oh, kenapa B, Aulia? karena dari keluhannya pasiennya itu tidak nafsu makan dan muntah setelah makan, jadi diberikan antiemetik Bu. Oke. Nah, ini bisa ya, bisa. Oke, yang lain, saya mau tahu pendapat yang lain. Ada jawaban yang lain nggak, teman-teman? Saya D. Yang D, Heeh. yang D. Kenapa D? Karena tindakan mandiri perawat, terus di situ suhunya 39. Oke, yang lain? Saya juga D, Bu, di mana di situ scan suhu 39, data untuk menunjang ada demamnya itu kayak wajah memerah, terus kulit teraba hangat. Jadi untuk menunjang data yang demam itu lebih banyak dibandingkan yang terkait nutrisinya, Ibu, ya, nafsu makannya. Oke, good ya. Coba kita analisis. Nah, jadi lihat dari pertanyaannya dulu ya. Nah, itu strateginya lihat dari pertanyaan dulu. Nah, apakah tindakan mandiri? Oh, pertanyaannya tindakan mandiri. Hati-hati. Pertanyaannya tindakan mandiri. So, jadi untuk pemberian antiemetik dan obat penurun panas kita delete ya. Nah, gitu ya. Oke. Itu ya, lebih bagus. Termasuk laju tetesan infus nih sebenarnya kolaboratif ya gitu. Ternyata hanya 2 pilihannya, D dan A. Oke, ya. Nah, mana yang lebih terarah gitu ya? Pasien dengan tipoid ya. Oke. Lalu tadi ya, berarti kita tidak indahkan nih tadi, tidak nafsu makan, muntah. Nah, tapi di sini ada 3 data ya, wajah memerah, kulit teraba hangat, dan suhu badan 39 derajat. Ada 3 data itu. Ini yang mengarahkan masalah hipertermia. Ya, jadi ini lebih banyak mengarah ke hipertermia. Jadi jawaban pemberian kompres ini menjadi yang lebih tepat. Oke, ya, gitu ya, Aulia ya. Nah, jadi hati-hati. Ini kita butuh waktu kalau Anda
istilahnya mau menganalisis waktunya berapa ya, berapa lama ya. Nah, jangan terburu-buru. Oke, lihat ini. Oke, jadi fokus apa yang ditanyakan, kemudian lihat ini. Ya, jadi bisa dari pertanyaan itu kita bisa mengeliminasi. Ya. Oke, nomor 5. Oke. Nomor 5. Apa jawabannya nomor 5? Melepas kantong kolostomi secara perlahan. Sebentar. Yang A, B, C. Oh iya, ini Lutfi jawabnya A ya. Ada yang lain? Saya B, Ibu. Ada, oke. Ada yang A, ada yang B. Oke, kalau Lutfi, kenapa pilih A, Lutfi? Karena perawat ini udah menggunakan handscoon, Bu, dan sudah menjaga privasi klien. Jadi, selanjutnya adalah melepaskan kantong kolostominya, Bu. Kalau Nida Lahak, kenapa B? Kalau saya ini Bu, kalau kantong kolostomi kan itu bisa dipakai selama beberapa hari ya Bu. Jadi kalau misalnya dia penuh, dia cuma perlu dibuang aja isinya dan dibersihkan. Oke, Gitu, Ibu. ya, oke, baik, ya. Nah, jadi lihat ya apa tindakan selanjutnya, ya, oke. Tadi Lutfi sudah benar ya, kan sudah pakai sarung tangan, sudah tutup tirai, berarti melepas kantong kolostomi. Tapi lihat bagian atasnya ternyata hasil pengkajian tampak kantong kolostomi tipe ujung terbuka, ya, tipe ujung terbuka. Artinya apa? Dia yang bukan yang modenya close ya, tapi kolostomi yang modenya open gitu. Ya, jadi ini yang bisa digunakan beberapa kali, bukan yang disposable gitu. Sehingga nah yang paling tepat adalah tadi mengosongkan feses melalui saluran pembuangan. Nah, itu. Hati-hati ya. Oke. Gitu ya. Lutfi ya. Iya, baik, Ibu. Mungkin harus lebih teliti baca soalnya, Bu. Oke, ya gitu ya. Hati-hati membaca soalnya. Oke. Nah, kalau misalnya ada soal misalnya bukan tipe ujung yang terbuka, bisa langsung melepas kantong kolostomi, ya, gitu. Setelah melepas kantong kolostomi, ya, atau membersihkan tadi, membersihkan fesesnya, mengosongkan feses, yang dilakukan selanjutnya adalah membersihkan stoma, ya, membersihkan stoma, kemudian mengkaji stoma, ya, gitu. Oke, lanjut ya yang keenam. Paransiska ada? Coba jawab nomor 6, Paransiska. Iya, Bu, izin menjawab. Saya B, Bu, memberikan terapi oksigen atau 3 LVM. Kenapa memberikan oksigen nasal? Karena pasiennya mengeluh sesak napas sama sulit bernapas. Terus frekuensinya juga 28 kali per menit. Oke, itu jawaban Paransiska. Yang lain, ada jawaban yang lain?
Saya D Ibu memberikan Saya D, Bu. bronchodilator itu karena Oke. pasiennya kan wheezing, terus dia sulit napas tapi dia wheezing dan saat diauskultasi, wheezing pada saat diauskultasi Ibu berarti kan di situ ada sekret ya Bu yang tersumbat sehingga jalan nafasnya terganggu. Maka dia Oke, ya, oke, ya. Francesca, sebenarnya sah-sah saja kita memberikan oksigen nasal, ya enggak? Karena pasiennya sesak, Anda benar. Tapi ada keyword yang penting, yang lain ya. Jadi hati-hati, kalaupun pasien sesak, sulit bernapas, RR-nya 28, hati-hati. Belum tentu juga harus menggunakan nasal 3 liter per menit ya. Kalau penggunaan oksigen ini kan berdasarkan ya, keywordnya ya, penggunaan oksigen, pemberian terapi oksigen itu berdasarkan saturasi oksigen ya, saturasi oksigen. Nah, untuk menentukan berapa yang diberikan. Kemudian modenya apa? Apakah dia nasal kanul, ataukah dia pakai dry breathing, non dry breathing, atau misalnya simple mas. Oke. Nah, tadi temannya menyampaikan bahwa ada wheezing saat auskultasi. Ini menjadi keyword penting. Ya. Nah, jadi wheezing itu berarti ada bronko ya, ada penyempitan jalan napas, perlu didilatasi. Yang paling benar adalah bronkodilator ya. Oke. Jadi kalau dilihat di sini ya, soal ini ya meminta Anda menganalisisnya lebih mendalam dan lebih detail. Oke, jangan hanya superficial. Kalau pasien sesak dan bernafas, kita kasih oksigen saja. Tapi ada yang diminta lebih detail di sini. Oke? Nah, itu ya. Nah, terus misalnya ini kolaboratif Bu, semuanya kolaboratif ya. Jangan terkecoh dengan antiemetik karena pasiennya mual ya. Kemudian vasodilator, dan ini mungkin pengecoh untuk bronkodilator. Mukolitik bisa saja pasiennya nanti di kasus itu ada batuk dan sebagainya ya gitu. Oke, itu ya. Nah, berarti pastikan Anda melihat yang mengidentifikasi kunci-kuncinya. Oke, ya. Oke. Sekarang gitu ya Francisca? Bisa tergambar Francisca? Bisa Ibu, baik. Oh, oke ya. Sekarang kita ke nomor 7. Oke, nomor 7, Nabila Samara Zahra. Coba jawab Nabila. Ada Nabila Samara? Nabila Samara nggak ada? Fitri Wulansari? Iya Ibu, untuk saya nomor 7 itu nyeri akut Ibu karena klien mengeluh nyeri sama tampak luka bakar di wajah dan juga dada Ibu. Oke, jawaban bulan nyeri ya. Oke, karena tadi ya ada nyeri ya. Oke, nyeri. Oke. Yang lain ada jawaban lain? Saya B. Yang B, Dwi Rahmawati B. Oke, kenapa Dwi? Saya nggak lihat chat ya, agak susah nih. Oh, Fatur menjawab saya A. Ini apa? Yang nomor 7 ya, Fatur ya? Iya, Ibu. Karena ada data bibir kering, terus pas di elektrolitnya ada natrium kaliumnya. Oke, ya.
Oke ya. Ah, ya, oke, baik. Nah, yang pertama saya komentari Fitri ya. Nah, Fitri, nah tadi kalau nyeri ya, pilihannya nyeri akut. Data nyeri akutnya itu yang mana saja? Kan hanya satu ya. Nah, hati-hati, jangan langsung memilih nyeri akut. Ya, pasiennya luka bakar, pasti dia nyeri ya. Oke. Nah, sebenarnya bisa diangkat masalah ini bisa ya. Tapi kalau soal yang seperti ini mana yang utama? Tadi rumusnya atau rulesnya adalah pilih datanya yang lebih dari satu ya. Atau kumpulan data yang memang lebih kuat gitu ya. Oke. Resiko infeksi bisa nggak? Bisa. Bisa saja luka terbuka, luka bakar, luka terbuka ya. Bisa saja menjadi resiko infeksi. Oke. Tapi lihat ada data-data yang lain ya. Nah, oke, ada palpebra pucat, bibir kering ya. Nah, kalau ini berarti resiko infeksi kita delete ya karena cuma satu. Nyeri akut juga, tapi ada yang lebih aktual nih ya. Bibir kering. Tapi dengan tekanan darah 100/60, so far dengan usia 25 artinya oke ya. Lalu luka bakarnya hanya 10% ya. Jadi resiko shock itu terlalu berlebihan kalau untuk diangkat ya. Jadi kita bisa eliminasi. Nah, yang A dan B memungkinkan ya, gitu. Nah, lihat kenapa di sini ada volume cairan, yang kedua ada elektrolit juga, ada cairan dan elektrolit juga. Nah, dilihat di sini. Kita lihat elektrolitnya bermasalah nggak elektrolitnya? Jadi aman kan ya natrium ya, normalnya kalium berapa. Nah, nanti ketika UKOM, baik UKOM ataupun tryout, ada nilai abnormal ya, atau nilai laboratorium ya. Jadi Anda bisa buka menu eh, nilai laboratorium, jadi cek. Nah, pastikan. Nah, Anda lihat kalau misalnya Anda sudah hafal. Nah, ini natrium kan aman ini ya, natriumnya, kaliumnya juga aman ya. Jadi sebenarnya belum aktual. Oke, tapi dengan kondisi luka bakar ya, kemudian ada nih, bibir kering ya, kemudian tadi grade-nya grade 10, sorry, bukan grade 10, luka bakarnya luasnya 10% ya, kemudian grade 2A, nah ini bisa menimbulkan resiko ya. Makanya ini ditampilkan natrium dan kaliumnya, elektrolitnya. Ya, jadi lebih ke arah keseimbangan cairan dan elektrolit ya. Gini, walaupun yang resiko kekurangan volume cairan ini juga bisa dipilih, tapi konsepnya luka bakar, elektrolit juga bisa hilang ya akibat luka bakar ini. Ya, gitu. Oke, ini ya. Jadi lebih ke arah resiko tidak seimbangan cairan dan elektrolit untuk soal ini ya. Oke. Jadi mengkajinya seperti itu. Itu ya. Tadi yang menjawab nyeri akut jangan langsung. Oke. Nah, jadi tolong dibaca kalau hanya misalnya klien mengeluh nyeri langsung nyeri. Coba analisis lagi soal ini ya, gitu. Soal nomor 8. Silahkan soal nomor 8.
Yang A ya, Bu. Memilih Yang makanan A. tinggi protein rendah karbohidrat. Oh, kenapa? Kenapa pilihnya A? Karena ini kan nafsu makannya menurun dan juga kehilangan minat makan. Jadi harus yang kompak gitu makanan ibu, makanya tinggi protein. Oke ya. Sebenarnya, ada yang lain nggak? Ada jawaban yang lain nggak? Lutfiana milih A. Yang lain? Coba kita analisis ya. Lihatlah jawabannya ya. Ini kan pasien dengan hepatitis ya. Berarti ada gangguan di fungsi hati. Ya, fungsi hati itu salah satunya untuk apa? Lebih ke arah mana? Dia kaitannya dengan metabolisme apa? Lemak, Bu. Lebih lemak ya, ke arah lemak ya. Jadi sebenarnya ini dihindari gitu ya. Nah, ini tinggi lemaknya dihindari. Nah, kemudian metabolisme protein juga ada, karbohidrat juga ada ya. Tapi karena pasiennya nafsu makan menurun, ya, berarti kalau nafsu menurun, berarti intake-nya berkurang, berarti energi yang dihasilkan juga berkurang kan? Oke, jadi sebenarnya pasien-pasien itu harus tinggi kalori. Nah, tinggi kalorinya itu dari mana gitu? Karbohidratnya yang harus ditingkatkan ya, karena dia akan lebih mudah diubah menjadi kalori terlebih dahulu, karbohidrat ya gitu. Nah, kalau tadi hepatitis ya, protein juga tidak ditinggikan karena eh, metabolisme protein juga ada di hati gitu ya. Nah, kalau rendah karbohidrat berarti nanti yang akan menjadi apa bahan untuk membuat energinya lebih lebih lama. Padahal ini butuh untuk energi recovery atau pemulihan ya gitu. Nah, termasuk karena dia hanya hepatitis saja ya gitu. Jadi lebih ke arah ini ya, yang C ya. Setuju ya. Nah, kalau yang D, nah, apalagi kalau hanya 3 kali sehari, nggak makan porsi tambahan jika nah, ini kan bahasanya kok agak aneh ya seperti itu. Nah, ini pilihannya lebih cenderung ke arah C, cukup proteinnya tapi tinggi karbohidrat. Oke. Ya, gitu ya Siti Lutfiana ya. Hati-hati nih ada rendah ada tinggi. Jadi lihat konteksnya apa yang bermasalah. Oke ya. Oke, nomor 9. Oke, prioritas tindakan keperawatan. Yang A, Bu. Dwi Rahma jawabannya A. Yang lain setuju? Kenapa A, Itu, Bu. Dwi? Karena kan habis post op terus lukanya tampak terbuka, ada kemerahan sama pus. Yang lebih masuk akal dari semua jawabannya yang A, perawatan luka insis. Oke, ya, karena deskripsinya semuanya tentang luka ya. Oke, ya. Kalau misalnya nanti ada satu ya, misalnya saya tambahkan ya, nyeri area insisi. Oke, ini bisa dipilih nih manajemen nyeri ini. Tapi kalau nyerinya tidak ada tambahan deskripsi yang lain, misalnya skalanya, ya. Kalau skalanya 2 saja ya, nih, kita bisa pertimbangkan, tapi skalanya 2. Nah, itu normatif gitu ya. Tapi kalau skalanya di sini adalah skalanya 7 atau 8, jadi sudah di skala berat, ini menjadi prioritas. Ya, tapi nanti pasti di soal lukanya ini nggak akan terlalu banyak di explore datanya gitu. Oke? Itu ya. Nah,
Jadi diperhatikan nanti. Lihat kalau cuma datanya 1, kemudian itu normatif gitu, nyeri pasca operasi itu normatif, apalagi skalanya kecil gitu ya. Nah, itu hati-hati. Ya, kita setuju ini ya, perawatan luka insisi karena ada urgensi, misalnya tadi luka teraba hangat ya. Terus ada pus ya, ada kemerahan dan pus gitu. Oke. Ya. Lanjut nomor 10. Oke, Mikdad, ada Mikdad nomor 10 apa Mikdad jawabannya? Mikdad ada Mikdad? Mana Mikdad? Oh, Mikdad sudah tidak ada di room. Oke. Ini saya catat nih ya, nggak ada yang nggak ada di room ya. Sarah Dewi. Sarah Dewi ada, Sarah? Ada Ibu. Ya, oke. Nomor 10 apa, Sarah, jawabannya? Kolaborasi dalam pemberian terapi analgesia. Kenapa? Karena nilai fasnya 8. Ya, selain pasnya 8, ada lagi? Mengeluh nyeri, Mhm. keluhan nyeri abdomen. Mhm. Oke ya. Pasien. Oke, ini ya ada 3 ya data yang kelompok datanya ya, berkeringat, nyeri, mengambil posisi nyaman, fasnya 8. Nah, itu sudah ada 4 yang mengarah ke arah nyeri ya. Dan skala nyerinya itu berat. Nah, ini sudah menggunakan analgesi. Tapi kalau skala nyerinya misalnya 5, kita akan menggunakan terapi terapeutik yang lain, misalnya menarik nafas dalam. Itu kuncinya. Ya, gitu. Ya. Oke ya, setuju ya? Ini pemberian analgesi. Hati-hati pilihan jawaban yang lain. Kalau misalnya saya akan kasih suhu, misalnya suhu 37,8. Ini kalau Anda lihat ya, Anda lihat di lab ini sudah nggak normal nih 37,8 ya. Tapi ini bukan menjadi yang utama. Ya, gitu. Nah, misalnya sedikit naik misalnya 38,1 gitu ya. Nah, sebenarnya bisa kita lakukan tapi datanya cuma 1. Kecuali tadi ada datanya yang lain misalnya kulit kemerahan ya, teraba hangat. Nah, itu arahnya ke arah hipotermi gitu ya. Nah, jadi soal ini bisa berkembang. Oke. Jadi kita pastikan keywordnya tadi. Oke, Sarah. Oke ya, Sarah ya. Yang lain setuju ya. Kita lanjut nomor 11. Oke. Ini hafalan sebenarnya ya. Kalau di hukum itu ternyata mungkin ada 1, 2, atau bahkan beberapa yang sifatnya hafalan. Ya. Nah, kalau 11, nomor 11 ini jawabannya apa? Yang A, Bu. Yang A ya. Kenapa A, Fatur? Ini kan dari gejalanya kayaknya ada masalah di tiroidnya, jadi yang dites yang PSA, T3 dan T4 itu kan buat konfirmasi. Tahu dari mana ini masalah tiroid? Ini sering berkeringat banyak, terus dadanya berdebar-debar, tangannya sering gemeteran, berat badannya menurun, nafsu makannya meningkat gitu. Ini bisa nggak dialami oleh yang lain? Bisa, makanya dikonfirmasi gitu ke laboratorium. Iya, bisa nggak misalnya ini sering berkeringat, berdebar sesak nafas, bisa nggak nih gula darahnya hipoglikemia? Oh ya, ada pembengkakan di leher juga itu.
Nah, oke. Jadi ada yang menjadi jadi keyword kuncian yang paling tinggi itu. Nah, itu jadi ada pembengkakan di leher. Hati-hati, ya. Oke. Nah, jadi baca semua keywordnya apa saja. Oke. Kalau nanti Anda tiba-tiba ini gula darah sewaktu, gula darah puasa nih kan nanti pengecoh nih. Ada 3 hal tentang gula darah. Ya, bisa saja nih Anda berarti nih kemungkinan salah satunya apa ya? Nah, di sini Anda membutuhkan waktu. Padahal jawabannya TSHT 3T4 gitu. Ya. Oke. Oke, baca seksama. Oke, detail. Ya, nomor 12. Apa jawabannya? Kalau saya jawabannya yang C, Bu, sindrom kompartemen. Talita menjawab ya tadi ya? Sebentar saya terlewatkan. Iya, Ibu. Apa Talita? Kalau saya tadi jawabannya yang C, Bu, sindrom kompartemen. Oke, sindrom kompartemen. Yang lain ada nggak? Kalau saya yang Bu, Yang E. monitor Ada tanda siap. Oke. Eh, ada 2 ya. Oke. Kenapa Talita pilihnya sindrom kompartemen? Kalau pelvis itu kan biasanya perdarahannya masif ya, Bu. Terus juga ini kayaknya frakturnya fraktur tertutup. Jadi kayak takutnya ada penekanan akibat perdarahan di dalam. Kalau saya milihnya kan itu. Oke. Kalau Fatur kenapa pilihnya shock? Karena kan diduga fraktur pelvis itu kan fraktur tulang besar ya Bu ya. Itu kemungkinan kehilangan darahnya bisa banyak itu Bu. Jadi tanda shocknya harus dilihat itu. Oke, ya. Terus Itu ada ya. keluhan pusing, mual gitu. Oke. Ya. Nah, berarti yang A, B ini kita enggak ya? Berarti di delete ya. Ini tadi sebenarnya sudah keywordnya sudah tepat ya. Fraktur tulang besar, kemudian kehilangan darahnya bisa besar, jadi bisa ke arah shock. Nah, bisa juga ke sindrom kompartemen. Tapi sindrom kompartemen ini sebenarnya bisa di mana saja ya, baik di tulang panjang ataupun tulang besar ya, gitu ya. Oke. Tapi tadi kalau kita arahkan, kita setuju ini merupakan yang besar, kemudian ada di sana ada tidak hanya tulang besar, tapi ada pembuluh darah besar. Gitu. Ketika ini fraktur, pembuluh darah besarnya juga akan terpengaruh. Ya, ketika pasien fraktur, tidak hanya tulangnya yang bermasalah, tapi area sekitar tulang itu apa? Pembuluh-pembuluh darah besar. Jadi lebih ke arah ya, observasi utamanya adalah ke arah tadi kehilangan darah
ya. Ya, pendarahan yang mungkin perdarahannya di dalam. Jadi lebih ke arah tanda-tanda shock, ya. Seperti itu ya. Oke. Mungkin barangkali itu yang bisa dianalisis ya. Oke, kalau misalnya ini kan utama kalau Anda pilih muntah, penurunan kesadaran, mungkin bisa seperti itu. Tapi sebelum penurunan kesadaran, tanda-tanda shock ini yang perlu diantisipasi terlebih dahulu ya. Kalau sudah penurunan kesadaran, bisa saja shocknya sudah terjadi. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Obesitas, obesitas. Ini udah ya, 13. Yang B, Bu. Yang B. Kenapa Rehana? Ya, karena pasien ini merasakan nyeri udah lebih dari 3 bulan. Terus nyerinya itu terkadang sampai menangis, menahan sakitnya. Sampai pasien itu sulit berjalan dan mengeluh kayak gitu. Oke, Terus ya. dia dapat terapi analgesik. Oke, good ya. Oke, ini kecenderungannya lebih banyak nyeri ya. Nah, kalau nyeri akut, berarti kita lihat dari waktunya, berarti enggak ya. Kalau gangguan mobilitas fisik, bisa ada datanya, tapi hanya satu ya. Nah, hanya ini ya. Kemudian intoleransi aktivitas, nah ini bisa mungkin ya, kalau mengarahkannya seperti ini bisa sama nih. Obesitas, nah, nanti Anda pasti akan terbawa ini menghitung-hitung ini nih, ya. Karena datanya cuma satu, jangan dilihat, gitu kan. Aduh, bener gak nih obesitas Anda menghitung, gitu. Ini akan menghabiskan waktu, bener gak nih ya, IMT-nya segini-segini, gini, waduh. Nah, nanti ketemu nih, misalnya IMT-nya overweight atau obesitas, bisa dipilih nih obesitas, tapi ini nggak menjadi yang utama ya di kasus ini. Gitu. Oke. Jadi kita sepakat ya nyeri kronik ya. Lanjut nomor 14. Ini prosedural pemasangan infus. Alfia Syahla, ada Alfia Syahla? Iya, ada Bu. Oke, coba jawab Alfia. Kalau saya yang B, Ibu, mengganti selang kateter untuk dipasang kembali. Kenapa? Karena di soal itu selang infusnya yang udah kebuka udah jatuh ke nampan yang berisi peralatan dan catatan pemberian obat. Jadi harus diganti. Oke ya. Setuju ya ini ya, mengganti selang kateter untuk dipasang kembali ya, mengganti ya. Tidak ada mengusap dengan betadin, mengusap selang dengan swab alkohol, mengganti cairan botol infus kan enggak ya. Yang bermasalah kan selang infusnya ya. Oke ya. Oke, good. Nomor 15. Oh, ini mudah-mudahan kalau yang pernah mendapatkan terapi radiasi ya, tapi kayaknya ini jarang ya. Mudah-mudahan saya coba pastikan ini nggak ada lah ya, karena mungkin nggak spesifik, Anda mungkin nggak tahu terapi radiasi. Tapi ini nice to know aja kalau misalnya setelah radiasi itu dampaknya apa sih ya? Ada yang ingin mau menjawab? Mungkin yang menjawab Seni Nilam nih, yang sudah elektif di onkologi, Seni Nilam dan DKK, teman-teman.
Tadi ada nih Nilam, ada Seni Nilam. Ibu izin. Hmm. Kalau saya menjawabnya D, Bu, pengeluaran sekitar pada vagina. Apa jawabannya? Sorry, suaranya terputus. Delta. Delta. Oke, ini ya, delta ya. Oke, kenapa delta? Kenapa delta? Di kampus nih ada yang lagi demo nih, mahasiswa. Demonstrasi. Gimana? Ada yang mau membantu Seni Nilam atau ada jawaban yang lain? Bu, atrofi otot sterno. Atrofi otot. Kenapa? Sebentar. Kalau nggak EA. Kalau Karena nggak dia EA. diradiasinya pada leher kiri. Ya. Nah, kalau nggak EA. Oke, tentukan jawaban Anda dari sekarang. Ya, pastikan. Atrofi otot sterno pleido. Mastoid di belakang telinga. Sterno dari dada. Kayak Bu, mukosa orofaringel. Mukosa. Kenapa mukosa? Sebenarnya sih saya nggak pernah ketemu pasien radiasi, tapi karena dia posisi radiasinya di leher. Oke, ya. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan ya. Jadi hati-hati. Tadi ketika Seni Nilam menjawab D, hati-hati ya. Karena yang dilakukan terapi adalah limfoma pada leher sebelah kiri. Karena metastase CA cervix. Yang diradiasi adalah leher ya, bukan bagian serviksnya. Hati-hati. Karena dia metastase, walaupun metastasenya ini jauh ya, gitu. Jadi hati-hati untuk membaca ini yang dimaksud apa. Oke? Nah, jadi bukan mukosa serviks ataupun sekret pada vagina, ya. Berarti ini kita lihat karena areanya di leher, ya. Nah, pilihannya adalah kulit kepala yang dekat dengan leher, otot sternocleidomastoid itu kalau misalnya Anda menggerakkan leher, itu otot ini nih yang mempengaruhi ya, yang melakukan pergerakan juga. Nah, atau yang mukosa orofaringea. Nah, Anda harus tahu ya, kalau pasien dengan terapi-terapi kanker, baik itu kemoterapi, radiasi atau misalnya pakai nah, ya biasanya dua itu ya, atau terapi target. Biasanya untuk radiasi dan kemoterapi, nah ini akan merusak atau mengganggu sel-sel yang sering melakukan pembelahan, yang sering melakukan pertumbuhan membelah, yaitu misalnya folikel rambut, ya, dan mukosa bisa mukosa yang ya mukosa sifatnya bisa ada di saluran pencernaan ya, kebanyakannya atau saluran pernafasan. Jadi akan lebih ke arah mukosa orofaringea ya, gitu. Karena dia radiasinya kan di area leher ya, dekat dengan area rahang kemudian mulut. Jadi dampaknya di area lokal sekitar leher gitu ya, bukan otot, bukan kulit kepala ya. Nah, ini kulit kepalanya kan lebih agak jauh ya dibanding mukosa orofaringea ya. Nah, ternyata saya menemukan nih hati-hati nih membaca soal, jangan salah ya. Mana yang difokuskan, oke? Ternyata perlu fokus. Oke, nomor 16.
Ya, kita lanjut ke 16. Mentari. Oke, Mentari coba jawab Mentari. Masih ada Mentari? Ada Mentari? Lutfi Sari Wibowo. Coba jawab Lutfi. Kalau nggak Mentari, Lutfi. Iya Ibu, Ya, izin jawab. Lutfi jawab apa? Bentar Bu. Oke. Jawaban saya itu kemarin 5. Ini Bu, gangguan pertukaran gas. Gangguan Soalnya pertukaran gas karena pH-nya itu di bawah 7,5. Oke, ada masalah ya. Sudah terlihat ya pH ya. Berarti analisis gas darahnya bermasalah ya. Oke, sudah pasti gangguan pertukaran gas ya. Kenapa nggak pilih pola nafas? Bersihan jalan nafas. Kenapa? Karena di sini udah ada hasil AGD-nya dan AGD-nya ternyata pH-nya itu abnormal. Oke, Gitu. ya. Oke, sebenarnya itu cara paling singkat ya. Kalau misalnya AGD-nya nggak normal, kita lebih ke arah gangguan pertukaran gas. Nah, selain itu apa Bu yang menguatkan lihat ya mekanisme penyakitnya? Dia pasiennya pneumonia, ya dengan pneumonia. Nah, pneumonia itu adalah infeksi paru ya di parenkim paru dan kecenderungannya dia merusak bagian parenkim yang notabene di situ ada alveolus ya. Alveolus itu tempat untuk pertukaran gas. Nah, itu didukung dengan hasil AGD-nya. Ya, walaupun misalnya tipis sekali ini ya. Oke. 7,34, tapi PCO2-nya meningkat. HCO3-nya normal. Ya, gitu. PO2-nya 75, oke, gitu ya. Ini ke arah pertukaran gas. Kalau pola nafas tidak efektif, jangan hanya karena pasiennya sesak saja ya. Nah, tapi sesak nafas, kemudian frekuensi nafas 35 ini bisa merupakan kumpulan gejala dari pertukaran gas juga ya. Termasuk retraksi dinding dada ini adalah cara tubuh untuk mengkompensasi bagaimana pertukaran gas ini bisa terjadi mendekati normalnya. Nah, ini terlihat dengan pH-nya hampir 7,5 ya, gitu ya. Bu, tapi bisa saja Bu ini misalnya pola nafas tidak efektif dengan retraksi dada, bisa seperti itu. Tapi Anda harus berpikir retraksi dada, kemudian tadi sesak nafas dan nafas serta AGD yang bermasalah, itu bisa jadi kumpulan gejalanya. Kalau bersihan jalan nafas bisa Bu. Bisa saja karena misalnya ada wheezing. Nah, tapi dia wheezingnya cuma satu gitu ya. Wheezing ini kan tadi ya ada bronkokonstriksi ya. Bisa saja mengarah ke bersihan jalan nafas, tapi datanya lebih ke arah lebih banyak di gangguan pertukaran gas gitu. Oke? Hati-hati menentukan tiga ya, nomor 17. Winda, ada Winda? Ya. Gimana Win? Ini nomor 17 Win.
A, Bu. Kayaknya A, Bu. Yang kayaknya A. Kenapa Anda pilih A? Karena adanya rembesan pada balutan luka, terus ada cairan juga berwarna keruh, jadi harus dibersihin lukanya, terus ditutup pakai kasa steril yang kering. Coba kita analis satu-satu ya, mulai dari yang E ya. Lapor temuan kondisi luka kepada dokter jaga. Terlalu dini ya, karena tidak urgensi ya, karena kita masih bisa punya ranah wewenang di perawatan luka ya. Tutup luka dengan kasa yang dibasahi betadin. Setuju? Untuk perawatan luka sudah tidak menggunakan betadin ya, apalagi luka operasi ya. Ini kan sebenarnya luka steril ya, tidak menggunakan betadin ya. Biarkan luka sisi terbuka untuk membantu pengeringkan cairan pada luka. Konsepnya kalau luka steril tidak dibuka ya, kecuali memang sudah terjadi pemulihan ya, luka kering kemudian sudah tertutup ya. Oke, ini enggak ya. Oke. Nah, yang B, gunakan kasa basah dengan normal untuk penyerapan cairan. Bersihkan luka dengan teknik aseptik. Nah, kira-kira yang B benar atau tidak benar atau kurang tepat? Saya mau melihat masih adakah teman-teman ini? Oh, masih ada. Oke, kuncinya apa sih kalau perawatan luka? Kalau ini kan perawatan luka bersih ya, steril ya. Jadi balutan yang digunakan tuh apa sih ya? Balutan yang digunakan? Kalau kita perawatan luka operasi, balutan yang digunakan itu apa? Kering, Bu, kering. Kering. Kering kalau Luka terbuka, Ibu. kering kalau Ada insisi, Bu, ada insisi luka, jadi dia harus menggunakan kasa kering sih. Oke, jadi gini ya, pada dasarnya kalau ini kita anggap masih perawatan luka konvensional, bukan luka modern ya. Karena di kompetensi nurse tidak dimunculkan soal perawatan luka modern ya. Jadi yang Anda harus fokuskan adalah luka konvensional ya. Jadi perawatan luka dasar atau konvensional adalah membutuhkan suasana lembab ya, suasana lembab untuk bukan memunculkan, menstimulus ya pembentukan jaringan baru. Makanya
ada lapisan pertama itu digunakan kasa lembab terlebih dahulu yang langsung menyentuh dengan luka. Kemudian baru ditutup dengan kasa kering. Ya, gitu. Oke ya. Kalau misalnya Anda lihat misalnya Bu, waktu di rumah sakit kita pakai kasa kering, tapi sebelum kasa kering misalnya ada agen pelembabnya. Contohnya kalau misalnya mereka pakai Supratul yang ada itu ada agen pelembabnya ya. Selain antibiotik ada agen pelembabnya. Jadi kemudian bisa ditutup dengan kasa kering ya. Tapi karena di sini juga ada cairan berwarna keruh, nah tadi yang kasa lembab tadi yang sudah dibasahin dengan normal salin pada dasarnya ini bisa digunakan untuk penyerapan cairan. Oke, gitu ya. Oke, jadi jangan terkecoh juga dengan teknik aseptik gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi kasa basah ini diperuntukkan untuk penyerapan ya, gitu. Jadi kita pakai yang oke. Ya. Jadi coba review lagi perawatan luka secara konvensional, nggak usah berpikir terlalu keras untuk mempelajari perawatan luka modern karena bukan target kompetensi di nurse ya, gitu. Oke. Dari saya cukup ini untuk 17 soal pembahasan ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Ibu izin mau mengklarifikasi aja sih Bu, kan tadi udah pengayaan sama Bu Vio ya Bu. Tapi Iya. untuk jawaban dan soalnya itu tidak sesuai jawaban kunci jawaban gitu Bu. Oh, maksudnya gimana? Jadi kan kita udah ngebahas soal nih Bu. Nah, Nah, kita jawabannya benar, tapi kunci jawabannya itu yang salah Bu. oh iya iya iya. Oh. Iya, itu ada beberapa mungkin yang salah kunci ya. Nanti kami lihat kembali ya. Oh, karena Bu Vio menyampaikan sudah ada answer-nya ya. Ya, ya ini mungkin ada human. Jadi ketika saya juga baca contekannya, ternyata ada beberapa jawabannya yang miss seperti itu. Jadi memang harus dianalisis satu-satu. Ya, gitu ya Rahma ya. Contohnya apa tadi Rahma? Tadi ada yang bagian nyeri sih Bu. Jadi mayoritas itu eh, di kasus itu terkait nyeri akut. Tapi kunci jawabannya malah gangguan mobilitas fisik Ibu. Oh ya 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 oke nggak apa-apa nggak apa-apa. Tapi kan kalau sudah dibahas sudah tepat ya. Nah ini human error aja untuk menetapkan answer-nya ya. Tapi bagus itu kan jadinya terbahas ya. Oke. eh Sebentar. Yang mana itu tentang nyari? Ada yang men-screenshot nggak tadi nomor berapa? Oh ini nih ya. Oke low back pain ya. Pasien low back pain. Oh ya. Ini ke arah nyeri akut ya. Ini. Bukan gangguan mobilitas fisik. Sebentar, pas karena oke. Oh ya, ini nyeri akut. Oke, nomor 11 ya. Jadi catatan saya. Berarti Anda menambah soal benar satu ya. Oke, Rahma. Yang lain oke? Izin tanya Ibu, Iya. yang di kasus yang tadi dia perawatannya tentang RW, untuk yang tadi kan jawabannya gangguan pertukaran gas ya Bu. Tapi Iya. Di situ ada terdengar suara tambahan wheezing. Bisa nggak kira-kira AGD-nya berubah karena ada wheezingnya itu? Atau memang kalau udah ada AGD itu sudah pasti gangguan pertukaran gas? Atau memang kita harus melihat lagi DX medisnya? Oh ya, kita harus lihat mekanisme perjalanan penyakitnya. Ya, gitu. Jadi pasien-pasien dengan gangguan sistem pernafasan mungkin dia bisa punya masalah banyak gitu ya. Termasuk misalnya dia punya asma juga ya atau misalnya PPOK.
pneumonia. Nah, itu. Jadi mungkin saja. Nah, gitu ya. Baik, Bu. Jadi lihat mekanisme perjalanan penyakitnya, pneumonia, kemudian ada nilai AGD yang bermasalah gitu ya. Nah, itu. Oke, sudah dijawab. Oh. Oke, barangkali cukup dari saya. Nanti bisa digali lagi. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, boleh lewat grup. Lalu, saya belum mengidentifikasi ya, mau melis lagi ya. Yang teman-teman tryout-nya itu masih meresahkan buat saya ya, untuk membuat prodi. Kalau misalnya Anda mau janjian dengan saya, silahkan buat janji ya. Kalau misalnya ada yang hal-hal Bu ingin banyak diskusi, silahkan kita cocokkan jadwal. Mudah-mudahan ini pas jadwalnya begitu ya. Kita diskusi secara online saja ya. Jadi jangan merasa apa ya tidak enak. Saya terbuka kalau misalnya Anda ingin misalnya diskusi lebih untuk misalnya trik and tricks, bagaimana menganalisis seperti itu sejauh apa yang saya bisa bantu untuk teman-teman gitu ya. Oke, terakhir barangkali kita screenshot dulu. Ini saya mau lihat nih kehadirannya dari awal sampai akhir. Nah, nanti ini akan menjadi evaluasi kami juga ketika teman-teman misalnya tidak full menghadiri pengayaan, kemudian tidak mengikuti tryout, kemudian menjawab tryout hanya beberapa menit, beberapa jam saja. Nah, ini akan jadi evaluasi kami. Oke, ya. Silakan bantu screenshot. Nanti masukkan ke dalam grup saja ya. Baik, Ibu. Dari slide pertama ya, teman-teman. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Oke, baik. Oh, ini Mikdad ada ini ya. Tadi saya panggil-panggil Mikdad keluar. Ini sudah ada, oke. Maaf Bu, tadi saya sedang di jalan Bu, sinyalnya hilang-hilangan. Oh iya, suaranya kecil Mikdad. Kenapa Mikdad? Ya izin Bu, maaf Bu, tadi saya sedang di jalan Bu, jadi sinyalnya hilang-hilangan. Oh oke ya, baik ya. Baik, terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Jangan habis energinya, karena nanti harus puncaknya adalah pada saat Anda ujian. Ya, silakan di-maintain energinya. Yang tahu Anda, ya seperti itu. Anda yang punya power, Anda punya energi, silahkan bisa mengelola diri dengan baik ya. Oke, saya cukupkan. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, izin live ya.